kami takut karena kalian cowok. Jadi kami takut. Oh siapa kamu sama entok kamu anjing? Bang, tolong sini, Bang. Pantek kau nih. Ngomong baik-baik dia. Jantannya di mana, Bu? Dari semalam kami di sini. Kakak itu di sini. Dari kemarin, dari siang. Kalau kamu dibilang sama orang tuh ngomong baik-baik, bilang nggak ada bang ya. Salam semuanya. Pada video kali ini tidak seperti biasa. Kalau biasanya saya mereaction video-video yang bersifat rohani atau nuansa yang berfokus pada agama dan lain-lainnya, ya kalian bisa lihat sendirilah di channel saya ini. Untuk kali ini saya mereaction video yang lagi viral di kota Padang atau yang terjadi di daerah Padang. Saya mendapatkan info ini dari akun TikTok Turia Ononiha Padang. Nah, kenapa saya mereaction video ini? Karena dalam video ini ditulis di captionnya itu mahasiswa Nias atau mahasiswi Nias mengalami persekusi di kota Padang, Sumatera Barat. Jadi kebetulan saya adalah orang Nias juga, maka saya sangat prihatin dengan kejadian ini. Akhirnya saya izin dengan adminnya dan supaya bisa saya reaction dan supaya bisa di-share. Maka tujuan saya untuk membuat video ini atau mereaction video ini supaya membantu kejadian ini supaya viral dan juga teman-teman kita yang berada di sana atau yang menjadi korban dapat mendapat keadilan lah, dan mereka juga yang menjadi pelaku mungkin ditangkap dan mereka dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Tujuannya sih apa? Supaya mereka kapok dan tidak terus melakukan tindakan yang sama di kemudian hari, bukan hanya kepada orang Nias tapi bisa jadi juga kepada orang lain. Jadi kita tonton kronologinya dan video yang dari akun Turia Ononiha Padang ini. Selamat menonton. Kan ini udah sampai bikin pintu rusak tuh kan, Bu. Tapi mereka udah periksa ternyata nggak ada, tiba-tiba pergi tanpa minta maaf. Terus sebelum itu dia maki-maki kami, dia kasih kami anjing. Kami setiap kata keluar dia bilang kami anjing gitu. Kan itu udah nggak ada etika. Kembali bersama Top Turia Ononiha Padang. Rabu 2 Juli 2025, sekira jam 4 pagi dini hari, 4 orang mahasiswi dari suku Nias di kota Padang mengalami persekusi oleh sekelompok pemuda di daerah Jati Parak Salai Utama, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Laporan dulu kan nggak ada di sini. Katanya ada cowok bawa. Untuk kakak ini itu. Ya makanya dibilang baik-baik. Kakak itu resah aja dia. Ngomongnya. Ngomong baik-baik. Soalnya kami takut karena kalian cowok. Jadi kami takut. Oh siapa kamu sama entok kamu anjing? Bang, tolong sini, Bang. Pantek kau nih. Ngomong baik-baik dia. Jantannya di mana, Bu? Dari semalam kami di sini. Kakak itu di sini. Dari kemarin, dari siang. Kalau kamu dibilang sama orang tuh ngomong baik-baik, bilang nggak ada bang ya. Kami dari tadi kami bilang sama abang yang ini tidak ada di situ motor kami, motor teman kami. Yang tidur orang dibangunin. Pintu mau dibangsa gara-gara umur. Kata dia kak. Jangan ngegas kayak gitu kau. Hancur rumahnya gitu. Kejadian berawal dari sekelompok pemuda yang mendatangi kos-kosan mahasiswi tersebut. Para pemuda tersebut mengedor pintu kos dengan alasan ada kehilangan motor di daerah itu. Karena merasa takut para mahasiswi itu tidak mau membuka pintu, akhirnya para pemuda itu bubar. Tidak lama kemudian, para pemuda itu mendatangi kembali kos para mahasiswi itu dengan alasan yang berbeda, yakni mencurigai para mahasiswi itu membawa laki-laki di kamar mereka. Karena merasa takut, mereka tetap tidak mau membuka pintu kos. Akhirnya para pemuda itu membuka paksa pintu kos hingga rusak. Setelah pintu terbuka, mereka menggeledah kamar kos dan ternyata mereka tidak menemukan seorang laki-laki di dalam kamar tersebut. Setelah itu, para pemuda itu bukannya meminta maaf, malah mereka menakut-nakuti, mengancam dan memaki-maki para mahasiswi itu dengan bahasa kotor. Kini kasus tersebut sedang mendapat perhatian dari seluruh organisasi masyarakat Nias yang ada di Padang, termasuk Ikatan Masyarakat Nias Sumatera Barat dan juga DPC Pemuda Peduli Nias Kota Padang. Dan rencananya akan diadakan mediasi terlebih dahulu. Jika tidak tercapai, rencananya akan dilanjutkan dengan proses hukum. Tentunya harapan kita bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian informasi terkini dari Top. Nantikan terus informasi seputar masyarakat Nias Padang Sumbar
Hanya bersama Top, Turia Ononiha Padang. Terima kasih. Ayo teman-teman, mari kita viralkan video ini. Silakan kalian ambil video ini dari Turia Ononiha Padang di akun TikTok mereka. Ada logo mereka di atas sini ya, di atas videonya. Seperti yang sudah sampaikan di awal, tujuan saya supaya video ini viral dan juga cepat teratasi. Nah, sebelum saya memberikan komentar, kita tonton dulu atau kita baca dulu lah. Saya bacakan dulu kepada kita komentar-komentar orang di video ini, apa yang menjadi tanggapan mereka tentang kejadian ini. Tentu kebanyakan ini yang berkomentar pasti orang-orang Nias, dugaan saya. Mending Indonesia dibagi-bagi jadi 5 negara agama aja biar fair. Mau tahu negara si Mamat bisa maju nggak? Waduh. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini soal agama dulu ya. Kota Gunung Story banyak orang Padang digusit. Kita ada niat eksekusi mereka, gimana aman jalan ke Lapa banyak orang Padang dan orang Padang juga banyak jual kain. Waduh. Janganlah, kalau boleh bagi saya jangan. Sebenarnya mereka bukan takut karena ceweknya orang Nias, tapi karena mereka orang Kristen daerah mereka. Apa benar? Kalau kau bawa lanang pantas mereka marah. Ini masih bisa dimediasi untuk penjelasan. Oke. Lanang itu artinya laki-laki ya, mungkin orang Nias kurang tahu. Nggak usah mediasi, langsung aja bikin laporan ke kepolisian. Saya yakin ini ada unsur beda keyakinan atau agama. Yang punya kos kemana kau dibiarkan ada orang bikin rusuh di kos perempuan? Jujur perempuan Nias sangat dihormati dan nggak boleh dimaki-maki. Betul. Makanya kalau di perantauan hargai warga setempat. Nah, apa hubungannya? Iya, preman-preman di Padang masih bantu aku. Kok kalau emang curiga kalau ada laki-laki, kok si perempuan kan bisa lapor. Ya betul, tebak agama. Kami dari Tapanuli Utara siap mendukung. Oke. Yang bikin video bawa-bawa suku Nias Padang, yang komen bawa-bawa agama Islam Kristen. Iya, nanti kita komentar ya. Ingat bro, biar saya Batak tapi tetap bela Nias. Jangan biarkan orang-orang lain menginjak martabat kita. Betul. Itu bukan hasil orang Padangnya, itu orang Minang. Kalau orang Padang udah beragam-ragam akun Nias tapi hasil kok si Padang. Wajah mana wajah laki-laki yang ngomong kasar itu, kenapa tidak direkam? Saya hanya bilang dalam undang-undang sudah diatur apabila menuduh tanpa bukti, apalagi merusak pintu, ada sanksi. Oke. Silakan lanjutkan proses hukum. Menuduh tanpa bukti merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik, apalagi meragukan kekerasan. Dan jangan lupa ada mahasiswi, silakan ajukan perlindungan hukum setempat kepada para setempat. Baik teman-teman, pendapat saya tentang kasus ini, yang pertama udah pasti pemuda ini memang salah. Satu hal yang saya kurang setuju bagi yang berkomen tadi, jangan kita bawa-bawa agama dulu lah. Karena belum tentu, kita boleh berasumsi tapi belum tentu itu kebenarannya. Tapi secara fakta yang terjadi bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran karena mereka menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Soal kemalingan motor, kemudian tadi dikatakan bahwa mereka menduga bahwa cewek-cewek ini membawa laki-laki dalam kos mereka karena mereka kan nggak buka. Sedangkan dari klarifikasi mereka, cewek-cewek ini nggak buka karena takut. Kemudian mereka balik. Nah, ketika mereka balik, mereka maki-maki. Nah, ini sudah tindakan kejahatan. Kemudian mereka paksa buka pintu. Nah, ini sudah kekerasan. Jadi sebelumnya mereka menuduh, dua hal mereka tuduh, yaitu soal maling motor dan kemudian soal bawa laki-laki. Yang kedua, mereka maki dan juga mereka merusak pintu. Nah, maka dalam hal ini sebenarnya yang bisa membantu supaya hal ini bisa selesai ya yang punya kos. Harusnya yang punya kos ini memiliki keamanan yang lebih bagus lah. Nah, untuk teman-teman kita yang orangnya yang ada di Padang, silakan dibantu ya kasus ini supaya tepat terselesaikan. Nah, untuk orangnya sendiri, soal martabat tadi yang sempat disinggung di komentar, saya setuju hal itu. Ada filosofinya bahwa perempuan itu memang sangat dihormati. Makanya kalau pengantin perempuan mau dibawa dari rumah perempuan ke rumah laki-laki, itu harus ditanduk. Jadi nanti diusung dengan beberapa orang, nanti dia di atas, itu artinya sebenarnya bahwa dia memang dihormati. Makanya harus menjunjung tinggi rasa hormat untuk wanita. Nah, di luar daripada itu, karena orang-orang ini telah melakukan pelanggaran, maka yang menonton video ini mari kita bantu viralkan supaya mereka kapok dan tidak berbuat lagi. Dan orang-orang lain juga tidak berbuat yang sama dan orang lain juga tidak menjadi korban. Ya gitu ya.
Kita mengharapkan hal yang seperti itu. Oke teman-teman, silahkan dukung video ini, like video ini, komen di bawah apa komentar kalian, dan viralkan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom.